merasa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di mana
Kita akan bicara tentang unqualified yang menjadi qualified influencer. Ya, hari ini saya percaya kita semua nanti akan kembali ke tempat kita masing-masing, dikuatkan oleh story dari bagaimana Tuhan Yesus berbicara kepada perempuan Samaria. Amin. Kita akan langsung masuk ke dalam firman Tuhan, sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini, Hamba bisa berdiri di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk semua jemaat-Mu yang hadir hari ini, datang dengan life story masing-masing, dengan pergumulan masing-masing, tapi Engkau hadir di tempat ini untuk berbicara kepada kami Tuhan. Terima kasih Engkau mengetahui hati kami sampai sedalam-dalamnya, dan Engkau punya kuasa melalui firman dan roh-Mu untuk mengubahkan kami hari ini menjadi influencer bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami dedikasikan beberapa menit ke depan, Kau yang beracara di tengah-tengah kami sambut karya-Mu dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin, amin. Sudah salah satu cerita yang sangat berbicara kepada hati saya adalah tentang perempuan Samaria ini. Amen. Kita masuk ke dalam firman Tuhan. Saudara tahu, one of the most amazing story tentang si perempuan Samaria ini adalah gap yang ada antara Tuhan Yesus dengan dia. Oke? Saya mau kutip dulu di Yohanes 4 ayat 39a dikatakan, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, kepada Yesus, karena perkataan perempuan itu. Dia adalah seorang influencer yang luar biasa. Tapi saudara ingat, dia menjadi influencer, menjadi orang yang berpengaruh, itu baru terjadi beberapa menit setelah dia ngomong sama Tuhan Yesus. Saya tidak tahu dialognya berapa lama, tidak diceritakan. Saya asumsikan mungkin dia ngobrol dengan Tuhan Yesus sekitar 1 jam. Tapi hidupnya begitu berubah, sehingga dia kemudian bisa membuahkan satu kota. Saudara, kenyataan dari lapangan pada saat saya mulai menginjil, apostolik, merintis gereja dan sebagainya. Tahu gak saudara, ada satu fakta yang sangat menarik. Orang yang baru bertobat, orang yang baru terima Yesus adalah penginjil yang paling efektif. Haleluya. Sebab itu kalau saudara dapat satu jiwa baru, saudara jangan langsung putuskan dia punya hubungan dengan komunitasnya yang sebelumnya. Saudara justru pakai pengaruhnya dia untuk dia kembali kepada teman-temannya, karena pengaruhnya masih ada, pergaulannya masih ada, oke? Dan kali ini dia bisa kembali dengan sesuatu yang sangat-sangat positif, karena hidupnya berubah, ya kan? Kadang-kadang kita nih makin lama di dalam gereja, apalagi kayak saya udah lahir baru sejak remaja, lama-kelamaan apalagi kita masuk dalam pelayanan, urusan kita sehari-hari apa? Pelayanan. Yang kita ketemu apa? Orang-orang percaya. Kita lama-lama nggak punya teman orang yang belum percaya. Amin saudaraku. Saudara yang ada di marketplace lebih bagus karena di tempat kerjaan ada orang-orang belum percaya gitu kan. Tapi kita ini anak-anak Tuhan yang apalagi yang udah lama, oke, kita harus refresh kembali ya keinginan kita untuk sharing tentang Yesus. Nah, saya mau berdoa supaya hari ini the story of this Samaritan woman itu inspire kita ya. Dia jadi penginjil sekota loh saudara. Satu kota terjadi revival. Saudara ingin terjadi revival di Surabaya? Saya ceritanya itu mengulang ke belakang ya, backtrack. Karena saya mulai dari hasilnya adalah dia jadi penginjil sekota. Tapi sekarang saya mau cerita kepada saudara bagaimana ceritanya kok bisa jadi kayak gitu. Amen. Jadi dikatakan seluruh orang Samaria itu banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus karena perkataan wanita itu. Karena Grace bertemu dengan perempuan ini, she was so transformed, dia begitu diubahkan oleh Tuhan. Langsung ada dampak yang nyata. Amen. Grace produce impact. Banyak dari kita sama seperti Tuhan Yesus bilang, jangan lagi berkata 4 bulan lagi akan menguning. Sekarang ini loh, kemudian muncul cerita ini. Si wanita ini menobatkan satu kota. Satu kota bertobat gara-gara dia. Dan hanya bicara 1 jam sama Tuhan Yesus. Nah, saya ingin cerita kepada saudara yang namanya Grace ini, saudaraku, sebenarnya jauh lebih dahsyat daripada, paling tidak dalam hal saya, dalam kesaksian saya tahulah kata grace, kasih karunia, all our life, sejak muda, kenal Alkitab, ada banyak kata kasih karunia. But grace is actually sangat-sangat luar biasa. Kalau kita semakin mendalami, grace itu selalu berurusan dengan sesuatu yang tidak layak. Karena by definition, secara definisi, grace is unmerited favor.
yaitu sebuah kemurahan, sebuah hadiah yang diberikan kepada orang yang tidak layak. Saudara tahu si perempuan ini salah satu kategori itu, kategori yang tidak layak. Saudara tahu dikatakan di salah satu cerita ini dikatakan orang Yahudi dan orang Samaria tidak pernah bergaul. Saya cerita sedikit historinya ya. Israel sejak kerajaan yang bersatu itu, cuma ada 3 raja, Saul, Daud, dan kemudian Salomo. Setelah Salomo, mulai anaknya Salomo, kerajaannya pecah kan. Jadi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Nah, dua-duanya kemudian dihukum Tuhan karena mereka tidak taat, ya kan? Tapi yang pertama kali dihukum adalah yang atas kerajaan Israel namanya. Israel kemudian ini Yehuda. Israel diserang oleh Asyur, ya kan? Kemudian dihancurkan. Semua orang mati. Yang perempuan dikawini oleh mereka, kawin campur dan anak-anaknya menjadi tidak murni lagi orang Israel kan? Nah inilah orang Samaria. Jadi orang selatan, orang Yehuda, Yerusalem ada di sini, menganggap orang Samaria akhirnya di tengah-tengah sini, oke? Ini Galilea, ya kemudian pada zaman Yesus ini Galilea, ini Yehuda, di tengah-tengah ada Samaria. Orang Samaria adalah orang-orang yang tidak murni lagi. Mereka warga kelas 2. Mereka nggak masuk hitungan. Mereka bahkan dianggap najis. Mereka tidak pernah mau share satu piring atau satu gelas barengan dengan mereka. Sementara kita kan cerita wanita ini ada di sumur kan. Orang tidak mau satu timba air untuk di-share antara orang Yahudi dan orang Samaria. Dan saudara ingat, salah satu cerita di Injil di Lukas 9 pada saat rasul-rasul ingin pergi ke Yerusalem melewati daerah Samaria mau menyiapkan Tuhan Yesus dalam perjalanannya, kemudian mereka ditolak oleh orang-orang Samaria. Bahkan the Apostle of Love yaitu Yohanes mengatakan, mau gak Tuhan kita minta api turun dari surga membakar semua orang Samaria ini. So that's the story behind the story. Mereka benci dengan orang Samaria. Orang Samaria itu tidak layak, tidak murni, warga kelas bawah, di outcast. Tambahan lagi dia adalah seorang wanita, so double outcast. Ini adalah jenis orang yang di dalam benak saudara dan saya hari ini orang yang gak masuk hitungan. Orang yang gak keren banget. Oke, yang kita pandang rendah. Tuhan Yesus datangin orang yang seperti itu. Amin saudaraku. Unmerited favor. Saudara, pada saat Tuhan Yesus datang, momen yang mengubahkan itu terjadi di sini. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata denganmu. Karena wanita ini, dia nggak ngerti banyak teologi. Saudara, kadang-kadang kalau kita baca firman Tuhan ada kontras-kontras, kita harus baca, ada tanda-tanda. Ya, kadang-kadang dia kasih kode-kode sama kita. Salah satu kodenya adalah dia mengkontraskan pasal 3 dan pasal 4. Ini kan pasal 4, Yohanes pasal 4. Di pasal 3-nya Tuhan Yesus ketemu dengan Nikodemus. Ada banyak kontras di sana. Pertama Nikodemus orang yang ngerti firman, si perempuan ini tidak ngerti firman. Oke? Tuhan Yesus bicara tentang lahir baru. Tuhan Yesus enggak bicara lahir baru di sini, dia bicara tentang air. Amin. Nanti sebentar saya jelaskan kepada saudara. Nikodemus yang mendatangi Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus yang mendatangi si wanita ini. Nikodemus datang malam hari, tapi Tuhan Yesus mendatangi wanita ini siang bolong jam 12. Saudara, hal-hal yang luar biasa dan yang lebih luar biasa, saudara bisa lihat di sini. Pada saat si wanita itu tahu-tahu sedikitlah tentang Mesias, kamu nabi ya? Mesias akan datang dan bla 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 gitu. Terus Tuhan Yesus bilang, I am he who is talking to you. Tahukah saudara, ini pertama kalinya Tuhan Yesus reveal himself as Messiah. Ini pertama kali menurut kitab Yohanes ya, kalau kita bicara kitab Yohanes konteksnya. Ini pertama kalinya Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias kepada seseorang. Kepada perempuan Samaria yang tidak layak, yang hidupnya sangat immoral yang kita pikir selama ini. Amin saudaraku. Jadi hari ini tidak ada satupun di ruangan ini yang perlu lagi merasa engkau tidak layak. Kalau engkau merasa unqualified, tidak layak, Tuhan Yesus datang membuat engkau qualified. Percaya katakan amin. Banyak dari kita mengingat dosa kita, mengingat masa lalu kita, keputusan bodoh yang kita buat. Ya, kerusakan yang sudah ditimbulkan dari keputusan kita. Kemudian kita mengatakan, aku tidak layak. Banyak dari kita periksa-periksa diri kan, kita evaluasi diri. Oh, saudara pernah mikir gak? Pada saat kita bahkan udah lama jadi orang Kristen,
Itu namanya pikiran legalistik, itu masih ada di pikiran kita. Kita ini harus detox menurut saya. Saudara pernah nggak habis puasa 3 hari, saudara merasa, wah habis puasa 3 hari, kalau doa pasti Tuhan jawab. Tapi baru marah-marah sama istri, baru banting-banting itu sama suami, saudara berdoa, saudara pasti percaya, ini pasti ditolak sama Tuhan. Yang ini, oke, harus ngaku dosa dulu, puasa 3 hari dulu, baru nanti doanya baru dijawab, oke? Malaikat yang tadinya diutus untuk jawab doa, tunggu dulu, delay dulu. Kayak kemarin Citylink delay, amin saudaraku. Tidak saudaraku, Tuhan itu tidak mengevaluasi kita berdasarkan performance-nya kita. Tahu gak saudara bahwa Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengambil inisiatif untuk menyelamatkan saudara, memulihkan saudara, memberkati saudara. Sebelum bahkan saudara merasa butuh untuk mendapatkan itu semua. Amin saudaraku. Ini satu pola yang luar biasa di dalam Alkitab. Pada saat saya melihat Yesus yang mendatangi si wanita ini, ternyata memang kebiasaannya Tuhan sejak awal demikian. Saya mau tanya saudara, siapa yang mencari terlebih dahulu? Adam mencari Tuhan atau Tuhan mencari Adam? Kita harus kembali ke Kejadian 3. Adamnya sembunyi, Adam merasa terkondem, ada ketakutan, ada rasa malu. Tapi Tuhan yang nyari Adam. Adam, di manakah engkau? Tuhan Yesus yang mencari si wanita ini. Dan saya percaya Tuhan Yesus memburu saudara semua hari ini. Meskipun engkau mau evaluasi diri, aku tidak layak hari ini. Aku baru saja marah-marah, barusan bikin keputusan yang memalukan. Tapi Tuhan tidak evaluasi itu. Meskipun Adam dosa, dia tetap mengejar. Dan mengejar bukan untuk menghukum, mengejar untuk memulihkan. Yang namanya keselamatan itu harus dari pihak Tuhan, saudaraku. Bukan dari pihak performance kita. Tuhan, aku membawa ini, aku udah baik, aku udah melayani, aku udah memberi persembahan, aku udah setia. Tahu gak saudara, semua itu dikatakan apa? Di Yesaya dikatakan itu semua seperti kain kotor. Yang laku di hadapan Tuhan adalah apa yang Tuhan inisiatifkan. Oleh sebab itu pada saat Adam dan Hawa pakai daun-daun ara itu, Tuhan bilang, bukan begitu caranya. Tuhan kemudian memberikan dia kulit binatang. Pada saat ada kulit binatang, berarti ada apa? Domba yang disembelih. Itulah kematian pertama. Seakan-akan Tuhan mengatakan, kalau engkau ingin berkenan kepadaku, bukan dengan cara-caramu, tapi oleh inisiatifku, harus ada domba yang disembelih. Itu adalah tindakan profetik pertama, suatu hari nanti, sang domba Allah akan datang. Jadi harus ada kurban. Karena engkau tidak bisa urusin dosamu sendiri, engkau tidak bisa tebus dosamu sendiri. Harus ada dari pihak aku, harus aku sediakan pengganti, namanya kurban, itu Yesus. Dan dialah yang menghapus dosamu nanti. Amin? Jadi hari ini Tuhan, kalau kita periksa-periksa kita punya track record, kita seperti perempuan Samaria ini. Tapi ketahuilah saudaraku, Tuhan Yesus yang datangi engkau hari ini. Coba saudara ingat-ingat sedikit ke belakang tentang kebaikan Tuhan. Saya percaya kalau saya ingat-ingat Tuhan paling berkati saya bukan pada saat kita tuh paling oke gitu loh. Amen. Kita tahu lah bagaimana mengukur kita punya kerohanian. Sebenarnya Tuhan sepertinya membuat kita malu hati, bukan mempermalukan tapi membuat kita malu hati, membuat kita tahu diri pada saat Tuhan kok engkau berkati aku ya. Padahal ini bukan kondisiku yang terbaik. Aku tidak bisa katakan aku paling setia di situ. Tapi Tuhan mengambil inisiatif terlebih dahulu. Itu satu poin yang penting yang saya ingin sampaikan kepada saudara pada pagi hari ini. Ya pada saat Tuhan mereveal himself, Mesias. Kemudian bagaimana dari awalnya inisiatif itu kelihatan. Dikatakan di ayat yang keempat, ia harus melintasi daerah Samaria. Tadi saya katakan Samaria itu ada di tengah-tengah sini kan. Tuhan Yesus dari Galilea mau turun ke Yudea, dikatakan dia harus melintasi daerah Samaria. Tahukah saudara sebenarnya ada beberapa rute. Dan kebanyakan orang Yahudi dari Galilea mau ke Yudea, mereka menghindari daerah Samaria. Ada rute yang lain. Tapi pada saat Yesus dikatakan Yesus harus, keharusan di sini bukan keharusan geografis. Bukan keharusan logistik. Tapi keharusan yang muncul dari hatinya dia, kerinduan dia untuk bertemu dengan putrinya. His daughter. The Samaritan woman. Tuhan punya purpose.
Saudara tahu kenapa saudara ada di sini hari ini? Karena beberapa tahun yang lalu Tuhan mengambil inisiatif untuk menjumpaimu. Amen. Tuhan yang menjumpaimu. Bukan karena engkau baik. No. Tuhan harus melintasi Samaria. Dan sampai di sana, di pinggir sumur, di Sikar ini, Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, sana pergi. Beli makanan ke kota. Ya. Pizza Hut kayak Burger King kayak, oke pokoknya kalian pergi aja. Kenapa? Dia mau berduaan dengan si perempuan ini. Ini sesuatu yang tabu di dalam culture. Yang namanya laki-laki dan perempuan, ini tempat publik saudara, bukan tempat private, tempat publik. Mereka tidak bisa berduaan, apalagi ini adalah Yahudi dan Samaria. Tapi saudara tahu kenapa? Karena Yesus yang memang harus melakukan itu. Kenapa? Si perempuan ini punya satu masalah. Kenyataan bahwa dia datang jam 12 siang, ya kalau dalam bahasa aslinya itu at the 6th hour, ya dalam hitungan orang Yahudi. 6th hour itu jam 12 siang. Ya. Tuhan Yesus menjumpai dia karena biasanya ibu-ibu semua yang ambil air di sumur itu adalah pagi hari sebelum matahari karena jam 12 pasti terik sekali kan. Tapi kenapa dia ada di jam 12 di sana? Dia menghindar karena dia ditolak, dia terisolasi, ya. Dia termarginalkan. Dia tidak ada wanita yang lain mau bergaul dengan dia. Saudara tahu yang namanya isolasi, yang namanya kesendirian itu sangat menyiksa, saudara. Kalau saudara diberkati dengan keluarga yang baik, saudara harus bersyukur. Tapi ada orang-orang tertentu, meskipun di tengah wedding ribuan orang hadir, di Surabaya kalau wedding berapa orang? Ribuan ya, kayak di Jakarta ya. Saudara bisa merasa sendirian, merasa tidak diterima oleh siapapun. Saudara pernah merasakan itu? Saya juga pernah sih. Di satu tempat, tapi mereka semua nggak terima kita gitu. Mereka semua kayak benci dengan kita. Itu salah satu hal yang paling menyiksa yang namanya manusia, karena we are created as a social being. Nah wanita ini kayak gitu, terisolasi. Dan Tuhan Yesus ngomong sama dia, memulai pembicaraan. Dikatakan, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Dia tidak ngomong teologi seperti ngomong kepada Nikodemus di pasal yang ketiga. Dia mulai conversation dengan hal yang praktis, hal yang sehari-hari, common knowledge. Dan Tuhan Yesus memulai pembicaraan itu dengan satu need, ya, felt need, karena dia di situ untuk butuh air kan. Kemudian baru Tuhan Yesus arahkan dia kepada sesuatu real need, spiritual need. Nanti kita akan bahas. Tapi saya mendorong saudara, pada saat kita ada di posisi di sini dekat Petra, dekat AMN tadi, ada banyak kampus-kampus yang lain. Kita harus melatih khususnya pemuda-pemuda kita, dan ibu-ibu juga, bapak-bapak juga boleh, to start spiritual conversation dengan orang yang ada di luar gereja. Halo? To start, kita harus punya skill bagaimana to start a conversation with those who are unchurched. Itu adalah konten saya yang terakhir. Saya merasa gereja kehilangan skill ini. Pada saat saya tadi ke Bogor dan ke Medan, saya tidak mengundang mereka ke tempat saya, karena pasti nggak ada yang mau datang, orang tempatnya cuma kayak gitu aja. Tapi saya kemudian engage mereka di kampus-kampus, yang kita kenalan baru kita undang. So kita harus tahu how to engage the culture, the unbeliever, the unchurched, dengan the gospel. Saudara tahu setiap orang butuh Injil. Amen. Injil itu bukan saja untuk pertobatan. Oh saya udah terima Injil. Injil itu untuk semua kita sehari-hari. Kita semua manusia harus mengandalkan provision dari Tuhan. Dan itulah Injil. Beritanya adalah kita nggak deserve. Kita nggak layak terima. Bahwa kita ini, kalau tanpa Tuhan kita berdosa, hancur, terhilang. Tapi kita butuh Injil. Injil itu berbicara sampai ke motif kita yang terdalam. Sampai kita udah melayani Tuhan masih ada motif-motif kita yang harus dibersihkan dengan berita Injil. Berita kabar baik, berita tentang Tuhan yang baik. Amen. Nah, we have to train ourselves untuk terus-menerus memulai conversation ini. Nah, saya coba dengan anak-anak, dengan Angel dan teman-temannya, ya. Tapi nanti butuh waktu yang cukup banyak untuk jelasin soal itu. Tapi sekarang saya ingin katakan kepada saudara, inilah yang membuka
hubungan yang baik dengan orang-orang dunia. Kita nggak bisa harapkan mereka datang ke KKR. Wah, kita udah undang pembicara nih, ayo dong datang. Saya rasa pada zaman ini khususnya tidak akan efektif seperti itu. Kita harus penetrasi kemana mereka ada. Dan kita harus tanya, apa kebutuhanmu? Dan kita coba jawab the real need. Kadang-kadang physical need, kadang-kadang social need. Kita mau jadi impact. Tapi sebelum kita memberikan impact itu, tahukah saudara kita tidak bisa memberi apa yang kita tidak punya. Dan yang harus kita miliki hari ini adalah personal encounter with Jesus Christ. Kita juga harus bertemu dengan Yesus, tahu bagaimana hatinya. He is the grace himself. Kemudian pada saat pembicaraan bereskalasi, pada saat Tuhan Yesus mengatakan, panggil suamimu. Semua orang, kebanyakan orang, termasuk saya sampai beberapa tahun yang lalu, melihat statement Tuhan Yesus ini, panggil suamimu sebagai caranya Tuhan Yesus untuk mengekspos dosa. Tapi saya tidak berpikir demikian lagi. Tuhan ingin membongkar dosa masa lalu. Sebenarnya tidak, saudaraku. Saudara bisa lihat dari statement Tuhan Yesus yang saya kasih kuning di sini. Pada saat si wanita bilang, aku tidak punya suami. Terus Tuhan Yesus bilang gini, kata Yesus kepadanya, tepat katamu. Tuhan malah memuji dia. Bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu, bukan suamimu. Ya, dalam hal ini kau berkata benar, ada sandwich di sini. Dimulai dengan pujian, ditutup dengan pujian. Saudara, sekarang saya menafsirkan kata-kata Tuhan Yesus dengan berbeda. Tadi saya pikir, expose sin, permalukan dia. Tidak, kan tujuannya adalah bertemu dengan daughternya. Private conversation. Tuhan ingin mengatakan, you are precious to me. I want to restore you. The grace find her. Saudara tahu, sebenarnya tujuan Tuhan Yesus begini. Si wanita itu mulai, ini kayaknya nabi nih. Kok dia bisa tahu ya? Tapi kalau dia tahu persis sampai sedalam-dalamnya hidupku, dia gak mungkin mau even ngomong sama aku. Jadi Tuhan Yesus bilang, panggil suamimu. Sebenarnya Tuhan Yesus mau ngomong gini, aku tahu kok masa lalu kamu. Tapi aku memutuskan untuk mengasihi kamu anyway. So pada saat saudara hari ini bergumul dengan Tuhan, aku tidak layak menerima apa yang, Tuhan aku mau berdoa diberkati tapi gak tahu. Don't try to qualify yourself. Saudara mungkin unqualified. Tapi dia yang datang untuk membuat saudara qualify. Amen. Jadi aku tahu semuanya. Aku ada di sini untuk mengatakan kepadamu, I love you anyway. That's it. Amen. So, when grace find you, bukan kita find grace, grace find us. Dia yang mendatangimu, dia memberkati engkau terlebih dahulu. Saudara tahu pada saat manusia diciptakan di hari ke-6 pada hari penciptaan, Tuhan sudah sediakan semua yang manusia butuhkan sebelumnya. Pada saat dia datang 2000 tahun yang lalu, dia tidak minta izin sama saudara. Boleh gak saya mengasihi kamu? Tidak, dia sudah memutuskan untuk mengasihi saudara. Dia sudah memutuskan untuk memberikan pengampunan kepadamu. Dia sudah memutuskan untuk memberkatimu. Semuanya sudah tersedia, kesembuhan sudah disediakan. Tinggal kita datang kepada dia dan mengatakan, thank you grace, terima kasih kepada sang kasih karunia itu. Engkau telah melakukannya sebelum aku bahkan merasa butuh. Sebelum merasa terisolasi, sebelum merasa bisnis kita ambruk, sebelum merasa ada yang terancam kesehatan di keluarga kita. Semua sudah disediakan oleh Tuhan Yesus melalui karya kayu salibnya. Pada saat dia mengatakan, it is finished. Semua sudah disediakan bagi kita. Hari ini, tahun 2023, di Siwalan-Kerto. Semua saudara sudah diampuni, sudah diberkati, sudah disembuhkan. Berikan suara kemuliaan bagi Tuhan kita. Grace found you. Amen. Kadang-kadang kita perlu renungkan, Tuhan terima kasih Tuhan, aku dimasukkan ke dalam keselamatan. Hari ini saudara jadi anak Tuhan Yesus. Amen. Because grace found us. The unqualified become qualified. Ada banyak hal yang saya bisa cerita tentang Simpson. Yang kebiasaan dosa. Tapi saat terakhir Tuhan masih pulihkan kekuatannya dia untuk bisa merubuhkan tiang itu. Amin saudaraku. Dia jadi stand up comedian hari itu. Bagi orang-orang Filistin. Di dalam pestanya ada 6.000 orang. Dan dikatakan pada hari kematiannya, Samson membunuh lebih banyak musuh dibandingkan seluruh hidupnya. Mengingatkan saya tentang kematian Tuhan Yesus pada saat dia merubuhkan 2 tiang itu. Saudara ingat apa kalau lihat adegan ini? Yesus disalib. Tapi kontrasnya adalah pada saat Samson seperti ini, ribuan orang mati, membawa kematian.
Tapi pada saat Yesus naik ke kayu salib, kematiannya membawa kehidupan, bahkan sampai kepada Surabaya hari ini tahun 2023. Haleluya. So, orang yang tidak layak, saudaraku. Orang Filistin kenapa mengizinkan dia jadi stand up comedian? Mereka lupa. Nomor satu, rambutnya udah panjang lagi. Tapi yang paling lebih luar biasa waktu saya renungkan, di dalam pemahaman orang Filistin, sudah tahu kalau kerajaan melawan kerajaan, itu mereka mengatakan begini, yang menang itu sebenarnya dewanya. Dewanya menang atas kerajaan ini, oke? Jadi pada saat orang Filistin mengalahkan orang Israel, orang Filistin pikir, pasti dewanya orang Israel sudah kecewa sama Samson. Nggak mungkin kekuatannya pulih. Mereka nggak tahu, our God is the God of second chance. The God of third chance, fourth chance, and a million chance. Hari ini saya tidak peduli masa lalu saudara. Tuhan Yesus tidak melihat semua track record saudara. Hari ini yang paling tidak layak, yang paling unqualified, dibuat qualified oleh Dia. Haleluya, berkat sudah ada padamu, amin. Petrus yang pengecut, menyangkal Tuhan Yesus. Sudah jadi murid, tapi masih menyangkal Tuhan Yesus di saat-saat terakhir, pada saat Tuhan Yesus paling membutuhkan dia. Apakah Tuhan hukum dia? Kok jadi Tuhan Yesus? Untung saya bukan Tuhan Yesus. Sapites, saudara. Amin. Murid kayak begini nih, dia blow-onnya minta ampun, oke? Gak usah cari yang lain aja. Ya, menyangkal Tuhan. Tapi Tuhan memburu dia dan memulihkan Petrus. Sehingga akhirnya dia bisa khotbah di hari Pentakosta, 3.000 orang bertobat. Saudara semua, tidak ada satupun kesalahanmu dan dosamu yang terlalu berat untuk Tuhan Yesus tidak mendatangi engkau dan mengatakan, aku akan memulihkan engkau. Yakub juga demikian. Ya, semuanya ini, ya, next-nya adalah kita, engkau dan aku. Saya tidak mengenal saudara sampai dalam, tapi Tuhan Yesus tahu. Manusia cenderung pikirannya adalah unqualified. Tapi hari ini, saya bercerita tentang amazing grace. What's so amazing about grace? Amazingnya adalah Dia yang paling suci, Dia yang paling baik, bersedia datang menjangkau kepada kita yang paling berdosa hari ini di seluruh kota Surabaya. Amen. Sampai semua cerita ini satu persatu kalau kita bacain, Abraham itu pembohong, ya kan? Yang lain-lain, Yunus itu adalah orang-orang yang prejudis, rasis dia kan? Dan yang mana? Gideon adalah seorang pengecut juga. Semua hamba Tuhan yang depresi banyak, saudara. Musa, Elia, depresi. Kalau ada orang kena sakit mental, jangan saudara anggap remeh. Saudara justru harus menjangkau kepada mereka dan mengatakan ada satu pribadi yang tetap mengasihi kamu. Yesus Kristus namanya, amin. Sampai-sampai semua track record yang buruk ini, saya sangat terharu melihat satu ayat ini dikatakan di Ibrani, sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Hari ini mungkin kau malu dengan dirimu, perbuatanmu, track recordmu, masa lalumu. Tapi Tuhan Yesus tidak malu. Dia tetap memburu, Dia tetap memulihkan, Dia tetap memberkati. Haleluya. Unqualified influencer, saudara sebenarnya punya potensi untuk berdampak pada tempat ini, tapi saudara merasa unqualified, tapi His love qualified saudara. Sudah menjadi qualified influencer hari ini. Jangan menghukum diri lagi, jangan merasa tertuduh lagi. Hari ini tiba saatnya kita alihkan, itulah metanoia. Metanoia adalah tidak berfokus kepada diri kita, perbuatan kita, lack of performance kita. Tapi kita arahkan hati kita, pandangan kita, pikiran kita kepada Yesus yang atas kayu salib. He show His love 2000 years ago. Hari ini Dia ada di sini untuk memulihkan saudara. Saya tidak tahu kebutuhan saudara apa hari ini, but you are qualified because of this amazing grace. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau.
segala perbuatanmu dan kasih-Mu dalam hidupku. Tiada terukur, betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Oh, yeah, yeah, yeah. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Haleluya! Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Sekarang terima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kita serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.